Berita aktual, 12 Agustus 2025. Sejak 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar terhadap Israel, menyerang warga, menghancurkan rumah, dan menahan banyak orang sebagai sandera. Rekaman sandera dengan kondisi lemah sudah tersebar di media sosial. Video sandera kurus lemah sudah tersebar di media sosial. Laporan demi laporan membuktikan bantuan makanan untuk rakyat Palestina direbut dan disimpan Hamas, sementara rakyat dibiarkan kelaparan. Di mana letak kebaikan Hamas? Apakah menahan rakyat sendiri dari bantuan itu sebuah perjuangan? Dunia membela Hamas karena kebencian terhadap Israel lebih besar daripada kepedulian pada rakyat Palestina. Kebenaran akan terungkap. Hamas akan kehilangan kekuatannya dan Israel akan tetap berdiri sampai Sang Raja Damai datang kembali. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Hari ini saya mau bicara sesuatu yang banyak orang tidak berani sentuh. Saya tahu ini akan membuat sebagian orang gelisah, bahkan marah. Tetapi lebih baik saya membuat Anda marah karena kebenaran, daripada saya membuat Tuhan murka karena saya diam. Dunia hari ini sedang menyaksikan sebuah kebohongan besar yang dilahap mentah-mentah oleh banyak orang. Kita melihat kelompok yang kejam, haus darah, dan penuh kebencian dibela habis-habisan. Sementara bangsa korban justru dituduh sebagai penjahat. Sejak 7 Oktober 2023, dunia berubah. Hamas memulai serangan brutal terhadap Israel. Mereka membantai warga sipil, membakar rumah, memperkosa wanita, membunuh bayi, bahkan menembak orang tua di tempat tidur mereka. Mereka bukan hanya menyerang tentara, tapi menyerang orang-orang tak bersenjata. Yesaya 5 ayat 20 sudah bernubuat tentang zaman seperti ini. Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, yang menukar gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap. Itulah yang kita lihat sekarang, yang jahat dibeli, yang baik dituduh. Padahal video sandera yang dilakukan Hamas sudah tersebar luas di media sosial. Kita melihat tubuh-tubuh kurus lemah, mata yang kosong, wajah pucat tanpa harapan. Kita melihat tangan-tangan terikat, mulut terbungkam, dan tubuh yang gemetar karena kelaparan dan ketakutan. Tetapi anehnya, meski semua bukti ada, banyak orang masih membela Hamas. Bahkan ketika laporan demi laporan membuktikan bahwa bantuan makanan untuk warga Palestina direbut dan disimpan oleh Hamas, lalu mereka biarkan rakyat kelaparan, dunia masih menutup mata. Saya bertanya dengan tegas, di mana letak kebaikan Hamas? Di bagian mana dari tindakan mereka yang bisa disebut adil atau benar? Apakah membantai bayi itu kebaikan? Apakah memperkosa wanita itu kebenaran? Apakah menyanderai orang tua yang sakit itu pembelaan rakyat? Apakah merebut makanan dari mulut rakyat sendiri itu perjuangan? Jika mata Anda masih tidak bisa melihat yang baik dan benar, berarti hati nurani Anda sudah mati. Gaza dulu adalah wilayah yang memiliki potensi luar biasa. Pantai-pantainya indah, tanahnya subur, dan punya peluang menjadi pusat ekonomi Timur Tengah. Tetapi Hamas memilih menghancurkannya. Mereka membangun terowongan untuk menyelundupkan senjata, bukan untuk mengirim bantuan. Mereka melatih anak-anak menjadi tentara, bukan dokter atau guru. Mereka mengubah sekolah menjadi gudang roket, bukan tempat belajar. Yeremia 6 ayat 14 berkata, mereka mengobati luka umatku dengan enteng-enteng saja sambil berkata, damai, damai, padahal tidak ada damai. Hamas mengklaim memperjuangkan rakyat Palestina, tetapi setiap tindakannya hanya menambah penderitaan. Mengapa orang-orang yang membenci Israel selalu membela Hamas? Jawabannya sederhana,
Karena kebencian mereka terhadap Israel lebih besar daripada kepedulian mereka terhadap rakyat Palestina itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, "Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat." Dunia ini membenci Israel karena Israel adalah bukti bahwa Allah hidup dan janjinya kekal. Iblis tahu jika Israel tetap berdiri, maka janji Allah terbukti benar. Itulah sebabnya narasi dibalik. Hamas jadi pahlawan, Israel jadi penjahat. Saya mau bicara tegas kepada siapapun yang berdiri di pihak Hamas. Anda mungkin merasa sedang memperjuangkan kemanusiaan, tetapi jika yang Anda bela adalah pembunuh, pemerkosa, dan perampas makanan rakyatnya sendiri, Anda sedang berdiri di pihak yang Tuhan lawan. Zakharia 2 ayat 8 menegaskan, "Siapa yang mengusik kamu, berarti mengusik biji mataku." Ketika Anda berdiri melawan Israel, Anda sedang menusuk mata Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang menusuk mata Tuhan lalu luput dari hukumannya. Saudara, ini bukan pertama kali dunia memilih yang jahat. Ingatlah, ketika Yesus diadili, rakyat memilih Barabas, seorang pembunuh, dan menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Hari ini, sejarah itu terulang. Dunia memilih membela Hamas dan menuduh Israel. Tetapi Lukas 12 ayat 3 berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Kebenaran akan terungkap, Hamas akan hancur, dan semua yang membelanya akan dipermalukan. Ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah peperangan antara terang dan gelap. Tidak ada netralitas di sini. Anda harus memilih pihak. Kalau hati nurani Anda masih hidup, Anda akan menangis melihat penderitaan korban 7 Oktober. Anda akan marah melihat bantuan makanan dirampas dari rakyat Gaza sendiri. Anda akan bersuara untuk kebenaran, bukan membela teror. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang bangkit untuk melawan engkau akan engkau buktikan bersalah." Hamas bisa menembakkan roket, tetapi tidak akan berhasil. Mereka bisa membalikkan opini publik, tetapi tidak akan menang, karena Allah sendiri yang membela umatnya. Israel akan tetap berdiri sampai Sang Raja Damai, Yesus Kristus, kembali. Saudara, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas, bayangkan. Bayangkan Anda adalah seorang ibu yang sedang duduk di ruang keluarga, memeluk anak Anda. Tiba-tiba pintu didobrak, orang-orang bersenjata masuk, menyeret anak Anda, memukul suami Anda, dan menembak orang tua Anda yang sudah renta. Bayangkan Anda tidak tahu apakah anak Anda masih hidup atau sudah mati. Bayangkan setiap malam Anda tidur dengan air mata, berharap telepon berdering membawa kabar. Tetapi yang datang hanya video penyiksaan. Itulah yang dialami oleh banyak keluarga Israel sejak 7 Oktober 2023. Dan meski semua ini nyata, dunia memilih diam atau malah membela pelaku. Saudara, ini bukan sekadar politik. Ini adalah masalah hati nurani. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 12, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Hati yang dingin, itulah yang kita lihat. Orang tidak lagi peduli apakah yang dibela adalah penjahat, asal sejalan dengan kebencian mereka. Mereka menutup mata terhadap fakta bahwa Hamas merebut bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyatnya sendiri. Hamas menempatkan roket di sekolah dan rumah sakit supaya ketika diserang, mereka bisa memutarbalikkan berita. Hamas mengajarkan anak-anak membenci Israel sejak kecil, bahkan sebelum mereka belajar membaca. Kalau ini disebut perjuangan, perjuangan macam apa yang rela mengorbankan anak-anaknya sendiri?
Saudara, kita perlu ingat, sejak awal iblis selalu membungkus kebohongan dengan label kebaikan. Dia lakukan itu di Taman Eden. Dia lakukan itu pada zaman Yesaya. Dia lakukan itu ketika Yesus diadili. Dan dia lakukan itu hari ini melalui propaganda yang membela Hamas. Efesus 5 ayat 11 berkata, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Hari ini, tugas gereja bukan diam. Tugas kita adalah menelanjangi kebohongan dunia. Saudara, saya mau tanya dengan jujur, apa yang membuat Anda membela Hamas? Apakah karena Anda benar-benar peduli dengan rakyat Palestina? Kalau iya, bukankah seharusnya Anda marah kepada Hamas yang membuat mereka menderita? Atau apakah Anda hanya terbawa arus kebencian terhadap Israel? Kita harus jujur, banyak yang membela Hamas bukan karena cinta damai, tapi karena benci kepada Israel. Dan kebencian itu, mau disadari atau tidak, adalah kebencian terhadap Allah yang memilih Israel. Saudara, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata dalam Mazmur 122 ayat 6, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah tentram orang-orang yang mencintaimu." Doa untuk Israel bukan berarti kita tidak peduli pada Palestina, tetapi doa untuk Israel adalah sikap tunduk pada rancangan Allah. Kalau kita membela pihak yang memusuhi Israel, kita sedang memposisikan diri sebagai musuh rancangan Allah. Sekarang, saya mau bicara langsung kepada hati Anda. Kalau hari ini Anda berdiri di pihak yang salah, jangan keras kepala, bertobatlah. Kebenaran tidak selalu populer, tetapi kebenaran akan selalu menang. Yesaya 40 ayat 8 berkata, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Opini publik akan berubah, berita di media akan berganti, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Kejadian 12 ayat 3. Dan terakhir saudara-saudari, hari-hari ini kita melihat nubuatan Tuhan makin jelas. Peperangan di Timur Tengah adalah panggung persiapan bagi kedatangan Raja Damai, Yesus Kristus. Zakaria 14 menubuatkan bahwa suatu hari nanti Yesus akan berdiri di Bukit Zaitun, dan dari Yerusalem akan mengalir damai yang sejati. Tapi sebelum itu terjadi, dunia akan semakin memusuhi Israel. Jangan kaget kalau Anda dibenci ketika membela kebenaran. Yesus sudah bilang dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Maka marilah kita berdiri, jangan diam. Berdoalah untuk Israel, ungkapkan kebenaran, dan siapkan hati kita, karena Raja Damai sudah di ambang pintu." Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah semua fakta ini dibentangkan di depan mata,
Hanya ada dua kemungkinan mengapa seseorang masih membela Hamas. Pertama, karena matanya tertutup oleh kebencian terhadap Israel. Kedua, karena hatinya telah dikuasai oleh kebohongan si jahat. Alkitab sudah memperingatkan kita dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10-12 bahwa akan ada orang-orang yang menolak kasih akan kebenaran sehingga Allah membiarkan mereka diperdaya oleh tipu daya dan akhirnya mereka percaya kepada kebohongan. Dan hari ini kita melihat itu terjadi. Bukti kekejaman Hamas terpampang jelas. Dari video Sandra yang kurus lemah, dari laporan bantuan makanan yang dirampas, dari darah korban yang tak bersalah. Tetapi orang-orang masih berkata, Hamas benar, Israel salah. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan memutarbalikkan kebenaran? Sampai kapan kita akan menyebut yang gelap itu terang dan yang terang itu gelap? Saudara, kita harus sadar, ini bukan sekadar perang senjata. Ini adalah perang rohani. Peperangan antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan, antara Allah yang hidup dan kuasa iblis yang ingin menghancurkan segala yang Tuhan kasihi. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah sebabnya dunia bisa membela yang jahat tanpa merasa bersalah, karena roh kebohongan itu sudah bekerja dalam hati manusia. Hati nurani yang mati tidak lagi bergetar melihat penderitaan korban. Hati nurani yang mati bisa tersenyum ketika melihat darah mengalir. Hati nurani yang mati bisa berdiri di pihak pembunuh sambil berkata, "Aku memperjuangkan keadilan." Tetapi Alkitab menegaskan bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah keadilan palsu. Dan dukungan kepada kejahatan, meskipun dibungkus dengan slogan kemanusiaan, tetaplah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Peringatan bagi dunia. Zakharia 12 ayat 9 berkata, "Maka pada waktu itu aku akan berikhtiar untuk memusnahkan segala bangsa yang datang menyerang Yerusalem." Ini bukan peringatan kosong. Semua bangsa yang berdiri melawan Israel, baik secara langsung maupun melalui dukungan kepada kelompok teroris seperti Hamas, akan berhadapan langsung dengan murka Allah. Dan ketika Allah yang membela, tidak ada kekuatan politik, tidak ada koalisi internasional, tidak ada senjata modern yang bisa menghentikan tangannya. Saudara, saat ini adalah waktu untuk memilih pihak. Tidak ada netralitas, tidak ada wilayah abu-abu. Anda hanya punya dua pilihan, berdiri di pihak kebenaran dan membela umat pilihan Tuhan, atau berdiri di pihak kebohongan dan menjadi musuhnya. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Hari ini saya katakan dengan suara lantang, aku dan rumahku, kami berdiri di pihak Israel. Bukan karena Israel sempurna, tetapi karena Allah yang membela mereka adalah Allah yang hidup. Saudara, ingatlah ini, Hamas akan runtuh, para pembelanya akan dipermalukan, dan Israel akan tetap berdiri. Bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena janji Tuhan yang kekal. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang bangkit untuk melawan engkau akan engkau buktikan bersalah." Maka saya deklarasikan hari ini, tidak ada roket yang akan menghapus nama Israel. Tidak ada kebohongan yang akan memadamkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada propaganda yang akan membalikan rencana Allah.
karena Dia yang setia sudah berfirman, dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Israel akan tetap berdiri sampai Sang Raja Damai, Yesus Kristus, datang kembali dan memerintah dari Yerusalem. Dan pada hari itu, semua mata akan melihat, semua lutut akan bertelut, dan semua lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, kita hidup di zaman di mana kebenaran bukan lagi dicari, tetapi dikonstruksi sesuai keinginan manusia. Di media sosial, satu potongan video bisa dijadikan senjata untuk memutarbalikkan fakta. Gambar anak yang terluka bisa digunakan sebagai propaganda, bahkan ketika luka itu disebabkan oleh pihak yang mengaku membela mereka. Kita sedang melihat persis apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hamas berdusta, pendukung Hamas berdusta, dan dunia menelan dusta itu karena kebencian mereka terhadap Israel lebih besar daripada rasa cinta mereka terhadap kebenaran. Saudara, perhatikan baik-baik. Yesus berkata dalam Matius 24 bahwa sebelum kedatangannya, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kebencian akan melanda dunia. Hari ini, kita melihat nubuatan itu berjalan di depan mata. Ketika kelompok teroris yang jelas-jelas merampas makanan rakyatnya sendiri, menyandera anak-anak, memperkosa wanita, dan membunuh bayi. Tetapi mereka dibela, diagungkan, dan disebut pejuang kebebasan. Itu tanda bahwa dunia sudah memasuki kegelapan moral yang paling pekat. Saudara, saya ingin semua yang mendengar ini mengerti, Allah tidak akan diam selamanya. Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Hamas mungkin bersembunyi di terowongan, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Para pendukung mereka mungkin berteriak di jalan-jalan, tapi mereka tidak bisa memadamkan suara kebenaran yang keluar dari firman Allah. Ketika penghakiman Allah turun, tidak ada kamera media, tidak ada hashtag, tidak ada konferensi pers yang bisa menghentikannya. Saudara-saudari, ini saatnya kita berhenti menjadi penonton. Jangan hanya duduk diam di kursi gereja, lalu pulang dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kita dipanggil untuk berdiri di celah, berdoa bagi Israel, bersuara untuk kebenaran, dan menolak arus kebohongan dunia. Yesaya 62 ayat 6 dan 7 berkata, hai orang-orang yang mengingatkan Tuhan, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Kita tidak boleh diam, karena diam di hadapan kejahatan berarti ikut bersekutu dengan kejahatan itu. Saudara, waktunya semakin singkat, kegelapan semakin tebal, tetapi saya percaya, seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 12, hari sudah hampir tiba, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari ini, pilihlah terang, pilihlah kebenaran, pilihlah berdiri di pihak Allah, karena ketika Kristus datang kembali, Dia tidak akan mencari siapa yang populer, tetapi siapa yang setia. Dan bagi Israel, umat pilihan Tuhan, saya mau katakan ini, kalian tidak sendiri. Ada gereja-gereja di seluruh dunia yang berdoa untuk kalian, berdiri untuk kalian, dan menantikan hari di mana Raja Damai akan memerintah dari Yerusalem. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih,
Di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur, karena kami tahu tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.